Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ekonomi makro akan mempresentasikan mengenai analisis upaya pengendalian inflasi era COVID-19 di Indonesia. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bintang Ilahi Ramadhani dengan NPM 2240101383. Saya Citra Rahmadewi dengan NPM 22401037176. Saya Afrian Fani, NPM 2240103777. Saya Melisa Kartika Dewi, NPM 2240103181. Saya Sifaranita Agustin, NPM 2240103187. Saya Rosa Fariha, NPM 2240103184. Pengertian permintaan agregat. Permintaan agregat adalah total permintaan atau tuntutan atas barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri terhadap suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Permintaan agregat meliputi semua jenis barang dan jasa, termasuk konsumsi pribadi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Permintaan agregat digunakan sebagai dasar untuk mengukur, dan menganalisis kegiatan ekonomi suatu negara. Hal ini juga sangat penting dalam penentuan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatur perekonomian suatu negara. Pengertian lain dari agregat yaitu permintaan agregat yaitu adalah hubungan antara jumlah output diminta dan tingkat harga agregat. Ini menyatakan jumlah barang atau jasa yang orang ingin beli pada tiap tingkat barang tertentu. Jadinya ingat teori kuantitas uang MV sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, dan V adalah perputaran uang, dan P adalah tingkat harga, Y adalah jumlah output. Tidak realistis, namun asumsi yang memudahkan yaitu perputaran uang adalah konstan. Juga ketika memahami persamaan ini, ingat persamaan kuantitas dapat ditulis ulang dalam istilah penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real atau M per P sama dengan M per P kali D sama dengan KY, di mana K sama dengan 1 per V adalah parameter penentu berapa banyak uang yang ingin pegang untuk tiap dolar pendapatan. Persamaan ini menyatakan bahwa penawaran keseimbangan uang atau M atau per V per P sama dengan permintaan dan bahwa permintaan adalah proporsional terhadap output. Asumsi perputaran konstan sebanding dengan asumsi permintaan konstan atau akan keseimbangan uang real per unit output. Selanjutnya yaitu studi kasus. Next. Pengendalian inflasi pada era COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 memicu terjadinya krisis multidimensi di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Masalah ini berdampak ke berbagai sektor, mulai sektor kesehatan, ekonomi, sosial politik, hingga ketahanan pangan atau Food and Agriculture Organization 2020. Indonesia juga terkena dampak bencana kesehatan hingga terkonfirmasi mencapai lebih dari 3.500.000 terkonfirmasi positif COVID dan 139.500 tingkat kematian pada tahun 2021. Selain dampak kesehatan, Indonesia juga berjuang mengendalikan kondisi perekonomian yang tidak stabil hingga mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi minus tahun 2020 dan ketidakstabilan harga serta inflasi. Next.
Dampak dari pandemi COVID terhadap kondisi makro Indonesia, salah satunya yaitu terjadi inflasi. Di Indonesia terjadi fluktuasi tingkat inflasi selama COVID-19 hingga pada Februari-Maret 2020 terjadi inflasi sebesar 2,98% dengan naiknya harga emas perhiasan serta beberapa harga pangan yang mengalami kenaikan yang cukup drastis. Bank Indonesia bersama-sama dengan pemerintah berkomitmen, sedangkan setelah undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan sasaran inflasi dalam rangka meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia pada rapat koordinasi tim pengawasan inflasi esensial atau TPIP. Di antara langkah-langkah penting yang ditargetkan untuk melindungi inflasi dalam kisaran target 3% sampai 1% pada tahun 2021, kebijakan yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia melalui implementasi. Next. Pada 2020, inflasi IHK tercatat rendah sebesar 1,68% dan berada di bawah kisaran sasaran 3%. Kurang lebih 1%. Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID di tengah pasokan yang memadai. Tahun ke depan sebagai tindakan lanjut akan berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 per 10 per 2017 tentang sasaran inflasi tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021. Sasaran inflasi tahun 2022, 2023, dan 2024 disepakati masing-masing sebesar 3% kurang lebih 1%, 3% kurang lebih 1%, dan 2,5% kurang lebih 1% yang akan ditetapkan kemudian melalui PMK. Next. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Berdasarkan data statistik Bank Indonesia pada Mei 2022, level inflasi Indonesia sudah mencapai 3,53%. Presentasi ini lebih tinggi 0,6% jika dibandingkan dengan level pada bulan April 2022 yang harusnya 3,47%. Lalu apa itu inflasi dan apa saja penyebab inflasi di Indonesia? Sebagian kenaikan harga barang atau jasa secara umum yang terjadi terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, dalam artian apabila kenaikan harga yang terjadi pada suatu atau dua barang saja, maka hal itu tidak dapat dikatakan inflasi. Jadi, baru dapat dikatakan inflasi apabila kenaikan harga tersebut mempengaruhi harga barang lainnya. Jika harga barang atau jasa mengalami peningkatan secara menyeluruh, maka inflasi akan mengalami kenaikan yang menyebabkan turunnya nilai mata uang. Hal ini dapat terlihat dari laporan Bank Indonesia, di mana per 19 Mei 2022, rupiah ditutup melemah di level 14.730 per dolar AS. Berdasarkan perhitungan indeks harga atau biasa dikenal dengan IHK, Indonesia masuk ke dalam kategori inflasi ringan karena levelnya berada di 3,53% atau kurang dari 10%. Menurut Jain et al. 2022, demand pull inflation adalah situasi yang terjadi ketika pemerintah akan suatu barang atau jasa tinggi, permintaan akan suatu barang atau jasa tinggi, sementara pasokan dari barang atau jasa itu terbatas. Berbeda dengan demand pull inflation, pada cost push inflation, penawaran akan suatu barang mengalami penurunan sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi barang tersebut. Selain itu, sumber kenaikan inflasi dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Sumber inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul akibat adanya defisit dalam pendapatan dan belanja negara. Sementara sumber kenaikan inflasi yang berasal dari luar negeri timbul karena negara yang menjadi mitra dagang mengalami inflasi yang tinggi. Seperti diketahui, situasi perang antara Rusia dan Ukraina memperparah kelangkaan pangan dan energi di tengah pandemi COVID. Situasi ini telah menyebabkan harga bahan pangan seperti produk makanan seperti gandum, kedelai, dan daging sapi menjadi lebih tinggi. Tidak hanya bahan pangan saja, harga minyak mentah dan gas alam juga mengalami peningkatan yang sama. Kenaikan harga ini sangat mengkhawatirkan karena telah meningkatkan inflasi di banyak negara, termasuk mitra dagang utama Indonesia. Beberapa negara tersebut mencatat inflasi sebesar 0,9 pada Maret 2022 di Cina, Jepang 0,9
Amerika Serikat 7,9%, Uni Eropa 7,5%, Singapura 4,3%, dan Thailand 5,7%. Akibat dari hal tersebut, yaitu akibat tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak negatif pada perekonomian yang selanjutnya dapat mengganggu kestabilan sosial dan politik. Dampak negatif pada perekonomian diantaranya mengurangi kegairahan penanaman modal, tidak terjadinya pertumbuhan ekonomi, memburuk distribusi pendapatan, dan mengurangi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan jangan sampai penyakit ekonomi itu menjadi penghambat jauhnya roda pembangunan. Kemudian solusinya, 1. Menjaga inflasi volatif food pada kisaran 3,0% sampai 5%. Pelaksanaan strategi tersebut dipusatkan pada memastikan pasokan yang berkelanjutan dan distribusi yang lancar di seluruh wilayah, antara lain lewat pemakaian teknologi data serta menaikkan kerjasama regional. Yang kedua, memperkuat koordinasi pemerintah pusat serta wilayah dalam penyelesaian inflasi dengan menyelenggarakan rapat koordinasi nasional. Kemudian yang ketiga, membangun kelangsungan jalur kementerian atau badan dengan dukungan penguasaan daerah dalam bagian penyuksesan program kegiatan TPIP tahun 2021. Next. Yang keempat, mendistribusikan dan efisien dengan meningkatkan ketaatan pangan nasional melalui peningkatan produksi, termasuk melalui program food estafet, serta optimalisasi infrastruktur dan mempersiagakan menghadapi dampak bencana alam. Kemudian yang kelima, melindungi ketersediaan beras pemerintah atau CBP melalui bagian dari program persediaan bekal serta pemantapan harga KPSH buat menolong menguatkan pemisahan aktivitas warga atau PPKM. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Permintaan agregat merupakan hubungan antara jumlah output diminta dan tingkat harga agregat. Perekonomian negara mengalami inflasi apabila jumlah uang beredar atau MS lebih banyak dibandingkan jumlah uang beredar, yang artinya kelebihan jumlah uang beredar yang ada di masyarakat atau suatu hal yang akan menjadi konsumsi, hal ini akan meningkatkan permintaan barang dan jasa dalam perekonomian atau peningkatan agregat. Inflasi terjadi disebabkan oleh perubahan variabel yang mempengaruhi permintaan agregat sehingga tercipta keadaan kelebihan permintaan atau excess demand yang disebut dengan inflationary gap. Next. Perubahan permintaan agregat bisa disebabkan oleh 1. Ekspansi jumlah uang yang beredar, 2. Peningkatan konsumsi masyarakat, 3. Peningkatan investasi, 4. Peningkatan pengeluaran pemerintah, 5. Net ekspor yang berupa surplus neraca perdagangan. Berdasarkan studi kasus yang kami pelajari, upaya pengendalian inflasi pada saat COVID-19 dilakukan dengan langkah-langkah strategis, yaitu dengan menjaga inflasi volatile food, koordinasi pemerintahan pusat serta wilayah, menyukseskan kegiatan tim pengawasan inflasi esensial atau TPIP, peningkatan produksi ketahanan pangan, serta melindungi ketersediaan beras pemerintah atau CBP. Next. Stabilitas perekonomian suatu negara tercermin dari adanya stabilitas harga, yang artinya tidak terdapat gejolak harga yang besar yang bisa merugikan masyarakat baik dari sisi konsumen maupun produsen. Oleh karena itu, pengendalian inflasi sangat penting untuk mendapat perhatian pemerintah. Karena inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan, inflasi menyebabkan berkurangnya tabungan domestik, inflasi mengakibatkan terjadinya defisit neraca perdagangan,
serta meningkatkan hutang ke luar negeri. Dan yang terakhir, inflasi dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Selanjutnya, kami akan menyampaikan pendapat pribadi mengenai studi kasus yang telah kami pilih. Permintaan agregat berhubungan dengan inflasi pada saat COVID-19, karena pada saat COVID-19 tidak ada kestabilan harga, sehingga hal tersebut dapat merugikan masyarakat dari sisi produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga, karena apabila inflasi karena saat inflasi semakin memperburuk, maka akan terjadi keburukan juga dalam distribusi pendapatan. Menurut saya, tentunya inflasi bukan hanya terjadi pada saat COVID-19 saja, namun pandemi ini menyebabkan banyak orang kehilangan produktivitasnya, banyak PHK, banyak orang yang terkena virus, dan lain-lain. Tapi pada saat bersamaan terjadinya inflasi dan menyebabkan dampak kepada banyak orang. Inflasi yang terjadi di masa pandemi terhadap permintaan sangatlah signifikan. Salah satunya permintaan terhadap masker, hand sanitizer, pada saat COVID. Permintaan yang terlalu banyak juga berdampak pada produk makanan, sembako, dan hal tersebut dapat mengurangi daya beli masyarakat karena terjadinya inflasi. Inflasi pasca COVID juga tidak hanya menyerang para konsumen, tetapi juga para produsen. Banyak yang terjadi misinterpretasi terhadap inflasi yang terjadi karena tren pada masa COVID yang menyebabkan produsen secara tidak langsung terjebak pada faktor jangka pendek. Menurut pendapat saya, pandemi COVID-19 ini menyebabkan krisis di bidang kesehatan, bisnis, serta perekonomian. Inflasi yang rendah dan stabil memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika perekonomian tidak stabil, maka akan timbul masalah ekonomi seperti inflasi. Dampak inflasi pada saat pandemi yaitu melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. UMKM mengalami penurunan pendapatan jika dibandingkan sebelum pandemi. Menurut saya, mengatasi inflasi yaitu dengan mencari penghasilan tambahan, terus ada mulai berinvestasi dan menabung, serta menjaga kestabilan moneter agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Salah satunya dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kemudian, menurut pendapat saya, memang era COVID-19 ini membawa dampak yang cukup besar bagi perekonomian dunia, terutama di Indonesia sendiri. Terjadinya krisis multidimensi tidak hanya dalam bidang kesehatan, tetapi juga di bidang perekonomian, di mana pemerintah berjuang untuk mengendalikan kondisi perekonomian yang tidak stabil dan berdampak inflasi, di mana kenaikan harga barang tersebut mempengaruhi harga barang lain, sehingga harga barang atau jasa mengalami kenaikan secara menyeluruh dan membuat turunnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dolar. Dampak lain juga dilihat dari tidak kestabilannya sosial politik Indonesia yang berdampak negatif, dan program atau upaya pemerintah diharapkan untuk tidak sampai berdampak pada roda pembangunan negara. Menurut pendapat saya, pemerintah harus segera menindaklanjuti inflasi yang terjadi di Indonesia. Karena inflasi yang tinggi bisa menyebabkan pendapatan real masyarakat terus tergerus. Karena harga barang yang semakin mahal, sehingga standar hidup mereka juga akan semakin turun. Situasi ini akan membuat masyarakat yang sudah tergolong miskin menjadi makin miskin, sehingga ekonomi di keluarga mereka menjadi berantakan. Menurut pendapat saya, inflasi saat COVID-19 menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, sehingga masyarakat harus mulai berinvestasi dan menabung, serta pemerintah harus mengendalikan jumlah uang yang beredar.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.